Ah, ah, aku tak menduga bisa sampai seperti ini. Aku ragu apakah tindakanku benar. Apa benar aku memperjuangkan demi orang banyak? Tapi mengapa harus saya korbankan? Aku sama sekali tak punya niat untuk menjerumuskan orang dalam bencana. Tapi kabar tentang Pak Kades yang baru saja aku dengar tadi bisa jadi adalah salah satu puncak keberhasilan dari apa yang telah kulakukan selama ini. Salah satu bukti dari apa yang selama ini ku yakini. Semuanya bermula dari tugas yang diberikan oleh Bunda Umi, guru bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, seperti biasa, ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Sesuai dengan materi hari ini, coba kalian buat karangan yang menceritakan tentang hal menarik di tempat tinggal kalian masing-masing. Hal menarik itu boleh apa saja, terserah kalian. Apa yang kalian anggap menarik. Tentang kasih dan alam desa boleh, tentang tempat-tempat bersejarah juga boleh, boleh juga tentang orang tua kalian sendiri. Lalu, aku membuat karangan tentang sampah plastik yang ada di desaku. Aku sering membaca artikel tentang permasalahan ini. Dilihat, sampah plastik juga punya masalah di desaku sendiri. Banyak orang punya kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Sampah tidak dikelola sama sekali. Pinggir jalan, got, sungai, bahkan kebun penuh dengan warna-warni tebaran sampah plastik. Ya memang ada segelintir warga yang punya kesadaran untuk membakar sampah plastik. Tapi itu bukan tindakan baik. Asapnya loh sangat berbahaya. Bahkan pemerintah desa juga tak mau turun tangan dan menangani masalah ini. Nyaris tidak ada tempat pembuangan sampah sementara desa ini. Aku menulisnya dengan cermat dan lengkap, ditambah kutipan wawancara dengan beberapa orang desa. Udarmi suka sekali dengaranku. Beberapa hari kemudian, iseng-iseng, aku kirim karanku sebuah percakapan warganet. Kulengkapi dengan foto-foto dari HP-ku. Dan mereka memuatnya. Aku senang sekali. Aku bisa melihat karanku muncul di portal itu. Namaku terpampang di sana. Dan aku suka serius sendiri membaca artikel yang aku tulis sendiri. Karena senang, iseng-iseng aku menulis artikel lagi tentang desaku. Ketika itu, aku menulis tentang Nek Oda. Nek Oda, seorang nenek 80-an tahun
satu-satunya pengrajin keranjang bambu yang masih ada di desa. Ibuku bilang, desaku dulu ada salah satu pusat penghasil keranjang bambu. Kebun-kebun desaku penuh dengan tanaman bambu ketika itu. Tapi pelan-pelan menghilang. Kayak banyak warga desa menjual tanahnya. Dan sekarang kebun-kebun itu sudah berubah jadi petak-petak perumahan. Aku menulisnya. Dan lagi-lagi dimuat. Aku senang sekali rasanya. Lama-lama aku jadi ketagihan menulis artikel tentang desaku dan mengirimnya. Ketika itu aku menulis tentang panorama desa. Jadi ada sesuatu bukit yang cukup mempesona desaku. Masih hijau, luput dari rambahan perumahan. Jika kita naik ke puncaknya, kita bisa melihat hutan di sebelah utara sana seperti karpet hijau yang tebal. Jauh di barat sana, lautan menghampar dengan luas. Di selatan, kota-kota terbentang dengan garis-garis jalannya. Malam hari, kita bisa melihat lampu-lampu kota seperti langit malam penuh bintang. Jika kita menoleh ke arah timur, gunung-gunung sambil bertumpuk. Pagi-pagi, kita bisa melihat matahari menyambut sasa gunung itu. Aku menulisnya dengan bahasa yang indah, mengirimnya dan dimuat lagi. Gara-gara artikel yang gue tulis, banyak warga dari kota yang datang ke bukit itu. Mereka menyebar foto-foto di medsos. Dan makin banyak lagi yang datang ke bukit itu. Dan bukit itu menjadi viral skala lokal. Karena itu, aku jadi suka menulis, dan terus menulis, dan mengirimnya ke berbagai portal berita dan di online. Aku menulis tentang hutan lindung, tentang tempat-tempat bersejarah, tentang toleransi beragama, tentang jalan rusak, air bersih, permainan anak, tentang efek buruk HP buat anak desa, tentang dan masih banyak lagi. Dan sejak saat itu, aku punya cita-cita untuk menjadi wartawan. Ya, seorang juru warta yang tugasnya bukan saja menyebarkan kabar untuk kita, tetapi juga membela kepentingan-kepentingan warga yang biasanya dilalaikan oleh banyak pihak, terutama oleh pihak pemerintah. Oh iya, bukan hanya cita-citaku saja menjadi wartawan. Bahkan sejak saat itu, aku menamai diriku warta, yang artinya kabar atau berita. Padahal namaku sebenarnya adalah Fabian. Aku juga jadi gemar membaca buku-buku, koran-koran, jurnal-jurnal, majalah-majalah yang biasanya menjadi bacaan orang dewasa. Aku paling suka dengan berita investigasi. Berita investigasi, berita yang mengungkap hal rahasia di balik suatu peristiwa. Aku membayangkan wartawan investigasi itu kerjanya seperti seorang detektif. Intai sana, kami mencatat hal rahasia ditemukan. Intai sini, catat lagi, ke sana, catat, ke sini, catat, ke sana, catat. Dan tak lupa, cekrek. Lalu kita mewawancarai tokoh yang tak boleh disebutkan namanya. Kami jamin Bapak akan amin. Kami akan merahasiakan semua. Wah, aku bayangkan itu pekerjaan seorang wartawan, tapi punya jurus seperti detektif Conan.
Gara-gara demen sama berita-berita investigasi, aku jadi suka menelusuri hal rahasia di balik suatu peristiwa. Aku jadi kecanduan menyikapi hal yang selama ini terungkap. Kadang aku juga curiga sama hal yang ada di sekelilingku. Bahaya juga sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal berita wisata bukit viral yang ada di desaku, aku curiga. Lalu, aku melibatkan diriku ke dalam sebuah investigasi. Aku senang karena aku telah merasa berkontribusi kepada warga desa melalui artikel yang kutulis. Warga-warga boleh membuka warung sederhana, jasa parkir, jasa sewa tenda, jasa ini, jasa itu, jasa ini, jasa itu. Ekonomi pun bergerak. Lalu muncullah ide dari Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu warga, saya hormati. Kita semua merasa senang dan keberadaan bukit viral yang sedang viral ini. Dan yang membedakan juga, desa kita mendapatkan dana kebudayaan sebesar 300 juta. Tenang sekalian, tenang. Jadi nantinya dana ini akan kita gunakan seluruhnya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang ada di puncak bukit ini. Jadi nanti kita akan membangun menara pandang, akan kita dapat melihat pemandangan yang jauh lebih tinggi lagi. Beberapa gazebo juga akan dibangun, fasilitas WiFi dan toilet gratis. Dan nantinya bukit ini akan menjadi ikon desa kita tercinta. Hidup Pak Kades, hidup Pak Kades, hidup Pak Kades. Warga yang datang bersorak pikiran. Mereka membayangkan desa wisata mereka karena pengunjung, pemasukan yang menggiurkan, ekonomi bergerak. Tapi, aku dan beberapa teman Karang Taruna tidak setuju dengan ide yang dikemukakan oleh Pak Kades. Kami tahu tentang dana pemberdayaan itu melalui Karang Taruna. Kami mengusulkan pemanfaatan dana itu untuk membangun tempat pengolahan sampah desa. Menurutku dan beberapa teman, tempat pengolahan sampah jauh lebih urgent dibandingkan tempat wisata yang viral hanya karena berada ramai. Karena sudah banyak tempat wisata yang hanya menggunakan panorama untuk berfoto, itu tutup dan terbengkalai. Karena orang-orang mulai bosan disajikan ya itu saja. Pada akhirnya tempat wisata mulai sepi, mangkrak, dan menjadi semak belukar. Begitu pula terjadi pada wisata bukit viral yang ada di desaku. Bahkan tak perlu setahun, 5 bulan saja tempat wisata mulai sepi pengunjung, berantakan sana sini, toilet mampet, gazebo kropos, bahkan menara gedung yang dibangun dengan beton kualitas rendah itu hanya merusak pemandangan alai bukit. Nyaris seperti rumah hantu. Aku sudah mulai gatal untuk melakukan investigasi. Aku melihat desa tetangga yang sama-sama mendapatkan dana pemberdayaan sebesar 300 juta dari pemerintah provinsi. Mereka membangun fasilitas pendidikan yang sederhana tapi berkelanjutan. Lalu, aku mulai menulis artikel tentang wisata bukit viral yang ada di desaku. Dengan sedikit jurus untuk memancing komentar pembaca. Teman-teman tahu apa isi komentarnya? Sini, ku bacakan satu persatu.
Wisata Instagram memang tidak akan bertahan lama. Wah, mana anaknya kalian berpati tuh. Bauran kayak gini mah 100 juta juga udah susuk banyak. Wah, duitnya kebanyakan masuk kantong tuh. Pak Gubernur, coba Pak cek laporan penggunaan dananya Pak. Usut saja. Luar biasa. Mereka berkomentar bahwa proyek semacam itu tak pantas menghabiskan dana sebesar itu. Berita itu pun cukup bikin heboh. Banyak wartawan yang datang dan menulis laporan teman mereka. Kasak kusuk tapak kades korupsi dan pemberdayaan sudah mulai terdengar ramai. Ya khususnya di kalangan warga desa. Tapi mereka semua tak tahu bahwa akulah juru warta yang pertama kali menyingkap masalah itu ke publik. Dan mereka semua tak tahu bahwa warta adalah aku. Kegaduhan itu terjadi 3 bulan yang lalu. Ya nyaris sama seperti berita viral di medsos. Ngehits panas, panjang. Lalu beberapa waktu kemudian hilang dari. Aku juga sudah tidak hirau dengan kegaduhan seperti itu. Tugasku sebagai juru warta sudah ditunaikan. Tetapi setelah kegaduhan itu mereda, puncaknya baru saja terjadi. Mendengar dari tetangga-tetangga bahwa Pak Kades ditangkap di kantornya oleh petugas kejaksaan atas tuduhan penyalahgunaan dan pemberdayaan dari pemerintah provinsi. Aku sama sekali tak punya niat untuk dirumuskan Pak Kades. Aku tak punya kepentingan atau dendam apapun padanya. Apakah tugasku sebagai juru warta telah mencelakakan orang lain? Telah mencelakakan Pak Kades? Tidak. Aku sudah berada di jalan semestinya. Aku sudah menyikapi hal yang selama ini tersikap. Aku sudah memberikan hak warga untuk mendapatkan informasi yang benar. Harus ada dikorbankan untuk mencapai kebenaran. Aku teguh untuk menjadi wartawan, juru